contoh, maksudnya saya logikanya tuh dipakai. Kenapa logikanya dipakai? Misal gini, ketika Allah bilang hurimat alaikumud dam wal maitah walahmal khinzir, diharamkan bagi kamu dam, darah, maitah, bangkai, walahmal khinzir, dan daging babi. Itu kan tulisannya daging babi. Akhirnya orang yang mengambil dalil secara letterlock gitu, oh yang diharamkan nih dagingnya doang, berarti kan susu babi halal ya. Nah, kan akhirnya nih begitu, karena yang ada dalilnya cuma daging secara spesifik, berarti selain daging kan boleh. Nah, sama misalkan yang diperintahkan kan menutup dada, pakai jilbab nutup dada, berarti kan kanan kiri boleh nggak nutup. Nah, itu pemahaman yang dangkal. Saya bilang Allah tuh ketika bilang nutup dada, ya otomatis lah secara keseluruhan dari dada sampai samping, kanan kiri belakang gitu loh, bukan depan itu. Ada yang mungkin jilbab penguin itu ya, depan pendek, belakang panjang banget. Lalu diperintahkan itu menutupi bagian depan kok. Jadi memang harus begitu ya. Sudah, gimana ya kalau doa itu benar-benar bisa di hati, tidak sekedar baca saja. Nah, doa itu akan diijabah sama Allah kalau kita paham makna dari apa yang kita ucapkan. Jadi nggak akan bermanfaat doa kita kalau sekedar baca doang, tapi kita nggak mudeng apa yang kita minta. Karena doa itu kan minta ya. Doa itu permohonan. Gimana kita memohon, kita mau minta kalau kita nggak ngerti apa yang kita minta? Izin bun, ya izin apa? Makasih Ustazah. Kalau kutek kuku apa ada yang halal Ustazah? Sebenarnya kalau kondisinya sesuatu yang tidak kita makan, tidak masuk ke dalam perut kita, saya tidak menggunakan halal atau haram, tapi najis dan suci gitu ya. Jadi kalau kutek itu nanti dilihat dari ingredientsnya. Kalau kira-kira memang dia menghalangi dari air wudhu untuk masuk, itu yang tidak boleh dikenakan, karena berarti kan wudhunya tidak sah ya. Saya juga pakai, tapi ini dari tumbuhan gitu, sehingga dia tidak membuat air itu jadi terhalang ketika kita berwudhu. Jadi nggak masalah ketika kita pakai henna gitu ya, terus kita sholat. Nah, jadi kalau misalkan dari segi ingredients ataupun bahan-bahannya dia menghalangi, ya tidak boleh. Cara sholat witir 3 rakaat sekali salam tanpa ada tahiyat awal. Jadi 3 rakaat itu langsung 3 rakaat dengan tidak ada 2 kali salam. Salamnya di akhir aja ya. Jika punya hutang puasa Ramadan di tahun-tahun sebelumnya harus dikodok puasa dan wirfinya atau gimana? Iya, ulama mengatakan puasanya dikali 2. Misalkan utangnya tiap tahun 7, kemudian udah 3 tahun nggak dibayar, 21, ya kali 2, 42, itu sebagai hukuman. Atau kita tetap 21, tapi setiap kali kita puasa sambil kita bayar fidyah, itu sebagai kehati-hatian ya. Pacar kukunya bagus ada? Iya, saya beli di toko herbal, tapi dia aslinya bubuk, jadi kayak dari tanaman gitu, terus bubuk, terus dikasih air dikit. Nah, pakai. Kutek bukannya menghalangi air wudhu ya Ustazah? Iya, kutek itu kalau yang dijual di biasanya nail art gitu, itu rata-rata memang menghalangi wudhu. Cuman ada juga orang yang mengatakan henna itu kan kutek bahasanya ya. Jadi maksudnya yang ditanya itu sekedar pewarna kuku atau memang kutek secara harfiah, kutek yang dipakai di nail art. Kalau yang di nail art itu ya memang menghalangi wudhu, ya tidak sah. Ya jangan dipakai kecuali pada saat kita haid. Nanti beli aseton. Jadi kalau misalkan udah selesai haidnya dihapus gitu. Kita kalau pagi live-nya hari apa aja? Selain Ahad, Senin, Rabu, karena Senin, Rabu saya ngajar di pesantren, jadi saya nggak bisa live. Hari Ahad hari keluarga, jadi Selasa, Kamis, Jumat, Sabtu, insya Allah setiap jam 8 sampai jam 9 atau hampir setengah 10 sampai jam 10, mulai lagi nanti sampai jam 11. Besok jam 8 pagi ya, kata sudah besok ada jam 8. Betul, besok jam 8 kita bahas tentang materi pensucian jiwa, mengambil tema ridho terhadap takdirnya Allah. Gimana caranya? Besok lihat live-nya. Sudah, ini kan kenal sama Abu Ba'asyir, artinya sudah orang hebat. Ustaz Abu Bakar Ba'asyir, ya rumahnya pas banget samping rumah mama saya. Dan Ustaz Abu Bakar Ba'asyir itu
bersama dengan kakek saya. Kakek saya namanya Ustadz Abdullah Songkar. Kalau teman-teman searching, itu menjadi DPO nomor 1 di dunia sebelum Ustadz Abu Bakar Ba'asyir. Karena kakek saya dengan Ustadz Abu Bakar Ba'asyir itu sama-sama mendirikan pondok pesantren Al-Mu'min Gruki. Cuman kakek saya lebih dulu nggak ada. Akhirnya sekarang ya yang sepuhnya di pesantren ya Ustadz Abu Bakar Ba'asyir gitu. Dan Ustadz Abu ya nganggap saya ya cucunya sendiri. Karena rumah kita benar-benar dempetan banget. Dia bukan orang hebat juga ya, biasa aja. Sudah biar pinter cerdas kayak saya, tipsnya gimana? Oh, gini loh, orang tuh disebut pinter karena dia lebih tahu atas apa yang kita nggak tahu. Kalau misalkan ibu tahu, ibu juga nggak ngatain saya pinter. Contoh nih, saya ngelihat Bu Susanti Santi masaknya tuh jago banget. Saya bilang, ibu kok bisa jago masak, gimana gitu. Kenapa saya melihat orang jago masak? Karena mungkin saya nggak pintar masak gitu ya. Jadi sebenarnya orang pintar itu bagian saja dari Allah yang dikasih kelebihan. Oh bisanya di sini, tapi sebenarnya dia tetap punya kelemahan yang lain gitu ya. Jadi kita semua ada porsinya gitu. Kalau nanti ibu pintar kayak saya, nanti nggak ada yang dikasih amal jariah buat ilmu ya. Jadi bagi-bagi porsinya ya. Ibu mungkin pinternya dimasak, saya mungkin di bagian ilmu agama. Jadi nanti kita saling sharing, bisa saling beramal jariah gitu. Teman-teman, sudah jam 6:04. Saya mungkin pamit dulu, masih banyak sekali yang belum bisa saya jawab ya. Mohon maaf sekali karena waktunya terbatas. Insya Allah nanti kalau ada waktu lagi di sore hari saya bisa live karena anak-anak alhamdulillah sudah selesai ujian. Jadi saya sore bisa live lagi. Semoga Allah pertemukan kita kembali. Dimaafkan kalau banyak kurangnya, banyak salahnya, banyak pertanyaan yang belum sempat terjawab. Saling mendoakan dalam kebaikan karena doa kita untuk saudara kita, kata malaikat, walaki mitra mada autilaha, bagimu apa yang kau doakan untuk saudaramu. Jadi semakin kita banyak mendoakan kebaikan untuk saudara kita, doa itu juga kembali kepada diri kita. Gitu ya, tetap sehat, semangat, ikhlas, sabar, ridho sama semua yang sudah Allah tetapkan untuk kita. Harus bisa melihat Allah dengan kacamata positif, selalu ada hikmah di setiap kejadian, setiap ada kesulitan, pasti Allah hadirkan juga jalan keluar. Cuma kadang mata kita tertutup dengan jalan keluar itu karena lebih fokus kepada sesuatu yang sifatnya sulit. Nanti insya Allah kalau ada kesempatan saya bahas hal-hal seperti ini yang relate ya dengan kehidupan kita masing-masing. Semoga bisa saling menguatkan, tawasul bil haq, saling menguatkan dalam kebenaran, tawasul bis sabar, mengingatkan dalam kesabaran. Kenapa harus begitu? Karena di atas jalan kebenaran itu ujiannya berat, makanya harus saling bertawasul bis sabar ya. Sudah adzan, sekali lagi saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.